90,7 FM Radio Semeru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bersua kembali dengan saya Teguh Eka kali ini di program Dewan Mendengar. Bersama narasumber kita kali ini ada dari DPRD Kabupaten Lumajang, ada Bapak Trisno, iya, Bapak Trisno Esa, selaku anggota Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang, dan juga didampingi narasumber kita yang lain ada Ibu Juli Harismawati SP selaku Kepala Dinas Pariwisata Lumajang. Hari ini kita akan berbincang tentang konsep pembangunan wisata dan konsistensi perawatannya di Kabupaten Lumajang. Baik, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya Ibu Juli. Oke, dicek dulu ini, mohon maaf ini. Gimana? Sampun nggih. Oke, ini belum ada. Udah masuk ya? Oke, baik. Karena suaranya Bu Juli penting kali ini kita lagi membahas tentang konsep pembangunan wisata dan konsistensi perawatannya di Kabupaten Lumajang ini. Ngomong wisata, dan kali ini sudah hadir ini Kepala Dinas Pariwisata Lumajang yang tentunya nanti akan bisa memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pembangunan konsep pembangunan wisata di Kabupaten Lumajang dan konsistensi perawatannya. Ini yang menjadi perbincangan kita kali ini, karena beberapa hari ini wisata kayaknya menjadi sorotan juga nih dari media sosial, dari warga Lumajang, dari kawan-kawan juga gitu. Ini oke, Bu Juli bisa dijelaskan dulu nih kaitannya dengan konsep pembangunan wisata di Lumajang ini. Terima kasih. Oke. Ya. Dewan Pak Trisno, Komisi B, yang kami selalu bersama-sama pada saat terkait dengan awal-awal pada saat kita juga membahas pelanggaran soal kaitannya dengan pariwisata. Pak Trisno selalu bersama dengan kami dan memberikan saran masukan tentang konsep pembangunan wisata dan konsistensi di Kabupaten Lumajang. Pariwisata itu memang terdiri dari 4 pilar, yaitu dari sisi destinasi, kemudian industri, kelembagaan, dan pemasaran. Nah, kalau kita bicara soal fasilitas, satu kita bicara tentang destinasinya. Betul. Kita ada pemerintah Kabupaten Lumajang punya Perda Riparkap, yaitu Perda 8 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lumajang. Kita punya 8 DPK, destinasi pariwisata kabupaten. 8 DPK. Ya, 8 DPK. Kemudian ada 11 KSPK, kawasan strategi pariwisata kabupaten, kemudian 16 KPPK. Ini merupakan satu koridor yang memang harus kita lakukan terkait dengan rencana induk kepariwisataan ini, agar tahapan-tahapannya dan daerah-daerah mana yang memang harus kita prioritaskan, seperti destinasi pariwisata kabupaten prioritas 1 yaitu Senduro. Ini kan sekarang sudah menjadi sebuah destinasi, di mana di sana pariwisatanya sudah beberapa objek wisatanya sudah terkoneksi satu sama lain. Artinya Senduro ini sudah siap menjadi sudah menjadi sebuah destinasi. Apalagi tahun ini sudah dibangun terminal ya, atau gerbang BTS Bromo Tengger Semeru yang ada di Pasar Agro. Itu gambarnya gimana itu untuk gerbang? Nah, ini yang dari pemerintah pusat ini, Mas. Jadi karena memang Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten dimasuk di KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional, sehingga Lumajang salah satunya di Senduro ini menjadi pintu gerbang masuk ke BTS. Penataan juga sudah kami lakukan di Ranupani ya, kemudian beberapa itu melalui DAK fisik dari APBN Pak Mas Teguh. Nah, kemudian yang destinasi pariwisata kabupaten kedua Pronojiwo. Ini mungkin perlu saya sampaikan. Kalau destinasi pariwisata yang selanjutnya kayaknya ini panjang, nanti kita cerita. Tapi sekarang ini kita juga harus terkonsentrasi pada 2 destinasi pariwisata itu. Pronojiwo ini perkembangannya sangat
pesat. Pronojiwo ini di tahun 2023 ada tingkat kunjungan wisatawan yang cukup melesat. Ini di pertengahan 2023. Nah, tentu ini menjadi harapan bagi Kabupaten Lumajang karena 105 objek wisata di Kabupaten Lumajang, 4 diantaranya adalah objek wisata yang dikelola pemerintah. Ini untuk mendorong, untuk menjadikan Lumajang ini menjadi kabupaten yang berdaya saing, memang pariwisata ini memang harus menjadi sektor yang harus diunggulkan gitu ya, karena apalagi kita punya potensi yang luar biasa. Jadi kita ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Tapi wisata alamnya Lumajang ini sudah diakui, terbukti. Nanti mungkin akan saya cerita panjang bagaimana tingkat kunjungan wisatawan itu semakin meningkat. Oke. Sebelum jauh ke sana, dari pariwisata berapa menyumbang PAD ini? Untuk pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, ini kami tiap tahun 2024 ini ada target PAD sekitar 2,3 miliar. 2,3 M dari seluruhan ya? Miliar, dari keseluruhan 4 objek. Jadi 4 objek itu ada di Pemandian Alam Selokambang, kemudian di Ranu Klakah, kemudian di B29, kemudian yang terakhir di Waterpark. Nah, ini memang bervariasi. Yang paling tinggi di Selokambang. Selokambang paling tinggi, yaitu 1,8 miliar. Nah, 1,8 dan 1,8 dari Selokambang. Selokambang. Oke. PAD dari Selokambang 1,8 M. Bener nggak ini, Mas Dewan ini, Pak Dewan ini? 1,8 ini target yang ditentukan. Target apa perolehan itu? Itu target, dan target yang harus kami penuhi, dan alhamdulillah tiap tahun tercapai. Oh, tercapai ya? Bahkan tahun 2022 ini masih awal-awal setelah pandemi ya, 2 tahun pandemi, kemudian 2 tahun erupsi, ini ternyata tidak mengurangi minat wisatawan, terutama yang ke Selokambang, dan ada mitos atau keyakinan, dan memang itu terbukti bahwa Selokambang ini sebenarnya potensi sebagai wisata sehat atau health tourism. Health tourism ini kan karena tiap pagi sekarang juga kita banyak temui para pengunjung yang memang mereka berendam setelah subuh ya, karena bisa menyembuhkan sesak, kemudian terkilir dan lain-lain. Dan memang pH-nya Selokambang ini sangat tinggi. Ini potensi pemandian Selokambang. Jadi pada tahun 2022 pasca pandemi ya, ini masih mulai awal, kemudian dibuka, diperbolehkan tempat wisata atau mobilisasi masyarakat atau pengunjung wisatawan sudah mulai leluasa untuk berkunjung ke wisata. Ini justru ada lonjakan yang cukup tinggi. Saat itu kami ditarget 800 juta, tapi tercapai menjadi 2,5 M waktu itu. Jadi mungkin orang masih kemaruk ya, lama di rumah, kemudian mereka sudah jenuh, kemudian begitu pemerintah sudah boleh mempersilahkan wisata tempat-tempat wisata dibuka, kemudian sudah mulai transisi menuju ke kondisi normal, ini justru ada lonjakan yang luar biasa. Setelah lama terisolir kemudian dibuka langsung rame begitu ya. Waktu itu pada saat pembahasan dengan DPR, kami dievaluasi oleh Komisi B termasuk oleh Pak Trisno. Akhirnya waktu itu dari 800 kami dinaikkan menjadi 1,8 dan tercapai. Tahun itu tercapai hampir 2 M ya. Jadi tercapai lebih dari 1,8. Tahun ini pun kami juga ditarget 1,8 dan sampai dengan bulan Mei terakhir ini sudah mencapai sekitar hampir 500 juta. 600 juta ya. Oke, mudah-mudahan tercapai juga ya. Dari 800 juta itu kemudian naik menjadi kenaikannya itu 1 M loh itu, target dari Selokambang saja. Ternyata PAD Selokambang itu besar juga gitu ya. Ini selaku anggota dewan di Komisi B, ini Mas Dewan kita, Mas Trisno ini, Zing Trisno ini selalu dapat masukan-masukan juga dari warga masyarakat, kadang dari WA-nya secara langsung. Ini cerita begitu, jadi harus diterangkan ke masyarakat juga ini. Nah, dari segitu itu Komisi B melihat dari pembangunan dari kita nggak melebar ke Selokambangnya dulu. Untuk pembangunannya di Selokambang dengan dengan PAD seperti itu gimana ini? Ya, makasih Mas. Kami dari Komisi B memang ada rencana akan ada kunjungan
bersama Dinas Pariwisata nantinya. Oh, gitu Kita ya. turut jadwal dengan temuan dan juga masukan dari masyarakat. Ya, dari Komisi B sebetulnya berharap sih dengan target 1,8 ya dalam 1 tahun itu, apalagi ditopang dengan wisata yang lainnya, insya Allah tercapai lah. Hanya masukan dari masyarakat dengan target sebesar itu, ya harapan kami kepada Dinas Pariwisata, banyak keluhan di bawah itu masyarakat, apalagi kita setiap pagi kan ke sana ya. Itu kenaikan tiketnya dari awal mula 5.000 kalau nggak salah atau 7,5, ini menjadi 15.000. Oke. Ya harapan saya kepada Dinas Pariwisata untuk menaikkan tiket itu tentunya ya, harapan kami ya jangan langsung ke 15.000, paling tidak ya 10.000 dulu. Gitu. Kita juga harus melihat kapasitas pelayanan di dalamnya. Terus kemarin juga kami, ya mohon maaf Bu Yuli ya, kita ke sana ada apa ya, tempat mandi yang terbengkalai ya, yang mungkin ya memang butuh anggaran. Ya memang mungkin anggaran perawatannya masih belum terrealisasi. Mungkin Dinas Pariwisata insya Allah lah. Yang jelas dengan kita berikan target itu, tentunya Dinas Pariwisata nantinya akan lebih berbenah lagi supaya melebihi dari target yang ditentukan. Gitu. Dinas Pariwisata sudah melakukan ini enggak, inventarisir ini apa saja fasilitas-fasilitas yang kayaknya harus dibenahi, karena ini juga ada banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, di mana satu sisi Selokambang saja menaikkan tarif dari 5.000 menjadi 15, dan tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas yang diharapkan. Itu gimana? Ya. Terkait dengan harga tiket mungkin bisa saya jelaskan, mohon izin Pak Dewan. Memang harga tiket 15 itu pada saat hari libur saja. 15.000 itu hari libur saja. Dan ini sudah hari libur itu termasuk minggu itu ya? Hari Minggu, ya Minggu, kemudian tanggal merah, kemudian ada hari libur lah. Hari libur termasuk hari raya dan lain sebagainya itu 15.000. Kemudian kalau hari-hari biasa itu 7.000, kalau dewasa anak-anak 5.000. Jadi itu hanya untuk hari-hari libur. Nah ini kami membahas itu pun dengan DPRD. Jadi kemarin juga sudah ada Perda 1 nomor 2024, harga tiket itu, tiket atau retribusi itu sama. Jadi tidak ada perubahan. Jadi mohon dipahami untuk para pendengar mungkin ya yang ke Selokambang, jadi 15.000 itu hanya pada saat hari libur saja. Tapi kalau hari-hari biasa tetap normal 7.000 dan itu. Kemudian terkait dengan inventarisasi ya, kami sudah melakukan inventarisasi itu. Jadi ada memang beberapa fasilitas yang Selokambang ini kalau diberi fasilitas yang maksimal, ini tentu juga akan memberikan PAD yang cukup besar. Ya terbukti dulu 2000 awal-awal ya, begitu transisi menuju normal, ini ada lonjakan yang luar biasa, dan itu pun hanya menikmati sejuknya air di Selokambang. Dan beberapa fasilitas memang betul ada beberapa fasilitas yang perlu pemeliharaan, dan ini yang menjadi fokus kami 2022. Kami juga sudah merencanakan, tapi memang ada beberapa hal yang memang perlu diprioritaskan sehingga fasilitas itu masih belum kita benahi. Kemudian 2023 begitu juga, dan 2024 ini memang ada yang kami rencanakan tahun depan. Tapi memang ada beberapa kegiatan nanti di APBD nanti bisa kita lakukan. Kemarin pada saat pembahasan awal dengan Pak Komisi B salah satunya, dan juga dengan Pak Trisno juga, kami sudah diberikan beberapa hal yang memang kaitannya dengan pemandian Selokambang. Tapi karena ada beberapa anggaran yang harus disesuaikan, karena memang kondisi anggaran kita ini juga tahun ini juga banyak hal yang memang lebih diprioritaskan, sehingga itu ada sedikit pengurangan anggaran. Tapi kemarin begitu ada kunjungan Ibu PJ, kemudian kami juga sudah membuat laporan detail tentang bagaimana nanti pembenahannya. Ini kayaknya nanti di PAPBD nanti bisa kita lakukan. Oke. Itu ya. Oke, mohon maaf ini untuk yang mau masuk ini jangan salah telepon itu.
Untuk nomor GSM yang bisa Anda masuk untuk telepon itu dicatat ya, di 082 257 93155 ya. Jadi yang di Semeru GSM di 081 ya, mohon maaf ini mungkin salah saya ini, 081 336 mohon maaf bukan 082 257 931 555. Jadi untuk ini ada yang mencoba masuk tetapi di jalur WA, ini mohon maaf ini. Sekali lagi di 082 257 931 555. Kalau WA-nya baru di 081 336 149 555 ya. Baik, kita kembali ke Mas Dewa ke Jing Trisno ini. Ini akrabnya ini Jing Trisno ini. Kita ngomong ini kan namanya Jing Trisno, orangnya romantis gitu ya. Romantis ya. Baik gitu. Kayak tadi ternyata PAD yang didapat dari Selokambang saja itu tercapai targetnya 1,8. Enggak, total itu. Nah, 1,8 dari itu biaya perawatannya bagaimana Bu dulu? Kan harus ada biaya perawatan kan sebenarnya ya, itu. Tahun ini memang mulai tahun kemarin, tahun ini kami belum ada anggaran untuk pemeliharaan ya, yang artinya pemeliharaan yang secara menyeluruh ya, beberapa fasilitas yang harus diperhatikan. Nah, kami kalau yang kecil-kecil gitu ya, itu yang operasional yang kita lakukan memang sudah ada anggarannya. Tapi untuk pembenahan, pemeliharaan memang masih belum. Kalau total pembenahan atau pemeliharaan sebenarnya untuk di Selokambang aja, kalau kita nggak ngomong di Selokambang aja itu ya, untuk pemeliharaan sebenarnya Selokambang ini kan ada beberapa fasilitas yang memang harus segera kita tangani ya. Mungkin pengunjung yang sudah sering ke Selokambang juga sudah tahu. Seringkali kami juga jadi pertanyaan, dan yang tidak dipahami oleh masyarakat adalah mereka berpikir bahwa uang tiket yang mereka bayarkan itu bisa kami kelola langsung gitu. Jadi seringkali ada yang tanya ke saya, Bu ini kan uangnya ya sering kan banyak dapatnya gitu ya. Meskipun saya ini kepala dinas, kadang saya juga sering semprot sama pengunjung gitu. Bu ini kan Selokambang ini kan sudah dapat uang, kok nggak dibenahi sih Bu ini? Karena saya juga sering di situ gitu. Sudah saya sampaikan. Nah, jadi uang tiket atau retribusi yang diterima oleh kami itu kami setiap hari setor ke kas daerah ya, sebagai PAD. Nah, kami bisa mengusulkan anggaran, bisa mengusulkan kembali tahun depan lah. Kalau kita tahun ini tidak dapat, dari tahun depan kita mengusulkan kembali. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan mungkin di sisi bagaimana kita mengusulkan, dan mungkin ada yang lebih prioritas. Sehingga kadang masyarakat juga tidak tahu. Ini kok uangnya kan banyak Bu, Selokambang, kenapa tidak dibenahi? Itu selalu itu pertanyaannya. Jadi kami tidak bisa menggunakan langsung hasil pendapatan yang kami terima itu menjadi pendapatan daerah gitu. Jadi tidak dikelola oleh Selokambang ya? Tidak dikelola. Langsung disetor ya? Langsung disetor. Jadi kami tidak ada persentase berapa itu dimasukkan dulu kok? Tidak ada. Bagaimana ini Mas Dewan ini melihat ini? Ya, kita hidup ini di negara Mas. Iya. Jadi benar apa yang disampaikan Bunda Yuli tadi. Meskipun penghasilan dari Selokambang banyak, tapi tidak serta-merta langsung dari penghasilan langsung dibuat bangun ini, tidak bisa. Kita juga harus melalui tahapan penganggaran juga seperti itu. Apalagi barusan ini 2024 ya. Banyak yang teman-teman dinas ini dikena refocusing ya. Self-blocking ya. Kena self-blocking. Anggaran ya pemilu barusan kan butuh banyak juga. Oh begitu ya. Jadi ya mohon ya bersabarlah. Tentunya ya harapan kami tapi selaku wakil rakyat ya memang harus dianggarkan untuk Selokambang ini. Gitu ya. Karena Selokambang ini menjadi ikon ya wisata Lumajang. Kalau yang lainnya kan barusan aja boomingnya gitu. Itu harapan kami. Tapi kan Selokambang kan termasuk objek wisata yang penghasil ya. 1,8 loh ya. PAD terbanyak. Berarti kan harusnya diprioritaskan gitu ya.
Kita dari pemerintah sejak tahun 2020 ya, kita sudah menganggarkan untuk pembelian tanah sebetulnya. Hanya karena ada COVID waktu itu untuk membangun, ya akhirnya terbengkalai juga Bu ya. Sebetulnya kita siap ya, andaikan ada investor bisa bekerja sama dengan pemerintah Lumajang akan menjadi luar biasa. Hanya investor itu tentunya butuh satu Mas, ya hotel yang harus memadai. Ya. Apalagi ya nunggulah mungkin periode berikutnya ini yang akan lebih baik. Dan itu Salokambang malah salah satu adalah pintu masuk untuk menuju gerbang kemudian ke destinasi wisata Senduro itu kan ya. Nah, dan ini bisa menjadi paket juga kan, orang sebelum ke sana mampir dulu disucikan dulu di situ kan, gitu kan bisa gitu ya. Apalagi tahun ini di Pura ini akan ada perhelatan besar ya. Jadi tahun ini menjadi tahun 10 tahun Pura Pancawalikrama, dan Pura Mandari Giris Baru Agung itu di statusnya Pura Kayangan. Artinya semua umat Hindu bisa datang dan beribadah di sana. Kalau dari sisi pariwisata ini justru ini sebuah potensi gitu. Banyak potensi karena diyakini juga karena salah satunya sumber dari Salokambang itu kan juga dari Semeru. Nah ini kan juga menjadi sebuah titik kunjungan juga ini pada saat nanti pada tanggal 4 Juli sampai dengan Agustus kalau tidak salah ini nanti akan dimulainya acara feodalan hampir 1 bulan gitu. Dan tentu ini hal yang sangat menarik. Sebenarnya kami ini sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Cok ya, Pak Cok Wakil Gubernur Bali saat itu ya, Pak Cok dia sangat tertarik dengan Salokambang. Nah kalau saya ini bicara soal upaya ya, kami sudah pernah berpresentasi di kantor Gubernur Bali, di kantor Gubernur Bali. Saat itu Pak Cok tahun 2022 pada saat di Pura kami bertemu, kami sampaikan soal potensi. Ternyata beliau ini juga dengar Salokambang tapi belum pernah melihat secara langsung. Begitu beliau datang ke Salokambang, beliau tertarik. Kemudian kami waktu itu diminta hadir ke kantor Gubernur Bali. Saya waktu itu paparan dengan Kepala Bapeda terkait dengan potensi Salokambang, dan kami sampaikan bahwa Salokambang bukan yang dilihat Pak Cok waktu itu, karena betul katanya Pak Sintrisno tadi bahwa kita ini punya luasan sekitar hampir 12 hektar, dan itu pernah dibeli, mohon izin ralat Pak Sintrisno itu dibeli tahun 2016 dan harapannya itu nanti pintu masuk ke arah Salokambang itu justru agak ke timur bisa dibangun double way sehingga nanti bis-bis pun bisa masuk. Jadi itu sudah ada beberapa tanah yang sudah dibebaskan dibeli oleh pemerintah kabupaten. Nah sampai saat ini memang butuh anggaran cukup besar, dan harapannya memang seperti Pak Sintrisno sampaikan ada investor. Nah ini yang kami tawarkan kepada pihak Bali, ada beberapa hal yang mereka ingin sesuaikan terkait dengan master plan, dan master plan pun sudah kami buat, Dinas Pariwisata sudah membuat master plan sesuai dengan luasan tanah yang sudah dibeli oleh Pemkab. Jadi ini andai kata nanti ada investor, kami sudah punya gambarannya. Jadi sehingga ke depan pembangunan Salokambang ini bisa bertahap gitu. Tidak mungkin tidak ujuk-ujuk kepingin ini bangun. Kalau sudah ada master plan kan tinggal ini arahnya ke sini disesuaikan lah gitu sehingga terintegrasi satu sama lain. Oke, itu konsep pembangunannya yang ke depan ya. Tetapi balik lagi, apapun pembangunan yang mungkin bagus ya, tapi tanpa disertai dengan perawatan yang baik, ini akan muspro juga gitu. Untuk anggaran perawatan itu memang ada nggak untuk wisata-wisata gitu? Apakah jumlahnya bagaimana? Kurang atau bagaimana itu? Ya, di pemeliharaan Salokambang ini kalau dilihat dari fasilitas yang memang perlu dibenahi memang masih belum memenuhi. Jadi harapannya memang tahun ini gitu. Tahun ini butuh berapa pun untuk benahi yang rusak? Yang rusak ya, bukan bangun lagi yang rusak. Ini yang sekarang rame. Ya. Jadi akhirnya Kepala Dinas Pariwisata ini viral nih Pak Trisno ya. Ya ini spot turisme. Ya, boardwalk. Ya, boardwalknya papan jalan. Ya, orang sering itu jembatan yang dulu viral, kemudian ada berita dulu viral sekarang ambiar. Ya memang kemarin saya tutup.
Karena apa, Kak? Saya khawatir nanti justru ada kejadian yang tidak kami inginkan dan malah justru tambah rame. Karena jembatan menuju ke Boardwalk ini juga agak ada perlu pembenahan, perlu perawatan. Ya, ini memang ini yang memang harus kami dahulukan gitu, Mas. Jadi kita masih menunggu BAPBD. Kemarin kena self blocking ya, jadi perawatan kena self blocking dan mudah-mudahan BAPBD tahun depan kita usulkan. Tapi itu berapa kira-kira aja? Dulu yang kami pernah hearing dengan Dewan itu memang sekitar 500 ya Pak ya. 500 ya untuk pembenahan boardwalk dan mungkin beberapa fasilitas kamar mandi pemeliharaan. Oh cukup, itu masih lebih besar biaya konser, artinya kan cukup itu untuk itu. Ini mungkin pertanyaannya begitu ya Pak ya. Nah gini Pak, masalahnya begini, kalau bicara soal pariwisata ini sebenarnya bukan hanya soal pembangunan aja ya. Event itu menjadi salah satu branding kabupaten. Kami pun tahun ini juga ada event-event Pak yang nanti akan kami laksanakan. Ini sekaligus saya promosi juga bulan Juli itu di Lumajang Bien. Yang ini sudah kami usulkan di KEN, Karisma Event Nusantara. Jadi event ini juga menjadi bagian dari pariwisata, menjadi sebuah promosi, sebuah branding daerah. Nah memang kalau itu ini lebih penting fasilitas. Nah ini memang yang sekarang lagi kami lakukan, mungkin dari pergeseran anggaran kita lebih memprioritaskan, mungkin tidak semuanya event hilang, tapi ada beberapa event yang mungkin kita sesuaikan sehingga ini nanti lebih banyak fokus ke sana. Jadi harapannya ini nanti boardwalk yang selama ini sering pakai untuk anak-anak muda kan kalau selfie, selebgram di sana ini, dan saya pun berharap masyarakat juga bisa ikut menjaga kerusakan di boardwalk ini. Selain karena faktor alam ya, kemudian ada juga faktor-faktor lain, naik ke jembatan dioyak-oyak gitu. Kemudian mereka rame-rame barengan gitu, kemudian ngambil kelapa dibanting di boardwalknya, lubang akhirnya merepel gitu. Kemudian ada yang dari belakang ya, saya berharap masyarakat sekitar juga ikut menjaga fasilitas, naik ngerumput tapi sepeda motornya dinaikkan gitu. Nah ini kan tentu bebannya juga tidak kuat karena itu kan untuk jalan. Betul. Nah ini ya mungkin di pembenahan ini kami lebih teliti lagi nanti Pak Trisno ya, kaitannya dengan bagaimana itu menjadi awet dan bisa karena itu kunjungannya kan massal Pak. Kunjungannya massal banyak dan masyarakat kita, saya berharap dengan fasilitas yang sudah dibangun, kemudian apa yang ada kita sama-sama menjaga lah. Cintai juga wisata kita gitu. Betul. Baik. Jangan ramenya pada saat sudah rusak, pada saat bagus tidak ada komentar sama sekali. Tapi bukan kami itu berarti pemerintah minta dipuji, bukan. Cuman mari kita sama-sama menjaga fasilitas kita. Baik, kita berkesempatan ini yang mau masuk telepon atau apa ini, mulai tadi soalnya ngepet ini, mulai yang ada yang telepon ada beberapa nomor, kemudian atau ingin mengutarakan sesuatu, silakan di jalur telepon. Seperti biasanya saya berkesempatan waktu kita tinggal sedikit di 082257931555. Coba silakan yang tadi mencoba untuk masuk, saya tunggu. Baik, kemudian di jalur WA juga, di WA-nya itu di 081336149555. Baik, di jalur telepon, oke, ada siapa ini? Oke, dicoba lagi silakan. Di WA tadi sudah terjawab ini sebenarnya Mbak Riza, siapa ini yang juga menjawab tentang mempertanyakan tadi itu. Itu sudah terjawab tadi. Oke, mudah-mudahan itu juga sudah memuaskan lah ya. Baik, silakan di jalur telepon. Saya beri kesempatan. Jangan ketika kita ngomong telepon nanti nggak bisa ya. Baik. Kita kembali kembalilah. Saya beri waktu lagi untuk Anda yang mau telepon lagi. Kita tadi ngomong soal wisata, perawatan. Tapi ternyata di situ juga ada faktor lain. Jadi kurang tanggung jawabnya pengunjung atau siapa yang tidak ikut merawat ya dengan ini. Baik, saya terima dulu lah. Halo. Halo Dewan mendengar, dengan siapa saya ini? Halo Mas. Ya, dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Ini dengan Bapak Arsad Subekti. Pak Arsad Subekti, saya tahu ini. Iya, silakan Pak Arsad, ada yang mau disampaikan ini?
Ini terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan yang tadi disampaikan oleh Bapak kita. Tentu di dalam melaksanakan program pembangunan berkelanjutan itu ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita jadikan pedoman dan dasar dalam melaksanakan pembangunan. Ya. Nah, prinsip-prinsip tersebut ada 6 prinsip pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pertama yaitu kewilayahan. Kemudian prinsip yang kedua selain kewilayahan adalah keberlanjutan. Prinsip yang ketiga yaitu koordinasi, kemudian yang keempat adalah keterpaduan, yang kelima optimalisasi sumber daya sekitar dan sumber daya yang ada, kemudian yang keenam adalah optimalisasi kemanfaatan. Dari 6 dasar ini harus semua terpenuhi. Kalau tidak, maka pembangunan yang dihasilkan nanti tidak akan bisa menjadi maksimal dari sisi kemanfaatannya. Ya. Seperti pembangunan yang ada saat ini. Kami melihat pembangunan saat ini banyak pembangunan yang setelah dibangun itu tidak mendatangkan manfaat kepada masyarakat banyak. Oke, contohnya? Ya, seperti pembangunan Piu Bandengan yang ada di Ranupani, terus kemudian juga amphitheater yang ada di Ranupani, kemudian juga kampus UNED yang ada di Kelaka, terus kemudian juga rumah kontainer yang ada di Siti Sundari, kemudian juga ada backward yang di sekitaran pemandian Selokambang yang kemarin sempat viral di medsos. Ini banyak anggaran yang dibuang begitu saja. Nah, yang saya pertanyakan kepada Bapak kita, Bapak Dewan kita, di sini ada selama ini iya, di sini ada kepala dinas juga loh, kepala dinas pariwisata juga loh ya. Oh, ada Bu Ane ya, Bunda Yuli ya? Iya benar, Bunda Yuli. Oh, nggih. Salam hormat Bunda Yuli sama dari DPR siapa ini Mas Teguh? Bang Sing Trisno. Oh, Bang Trisno. Nggih. Nah, ingin saya menyampaikan, saya sebagai masyarakat tentunya dan mewakili masyarakat Kabupaten Lumajang. Jadi prinsip-prinsip dasar di dalam membangun itu harus menjadi pondasi utama. Nah, ini ke depan biar tidak terjadi pembangunan-pembangunan yang unfaidah. Utamanya kepada kepala dinas atau mungkin kepada bupati ini ya, sarannya bupati ke depan ini tidak hanya asal bangun tanpa perencanaan yang matang dan tanpa adanya perencanaan yang berkelanjutan baik dalam program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Nah, kemudian selain dasar-dasar dan prinsip-prinsip dasar yang kami sampaikan tadi, kami mohon kepada Bapak Dewan ya, tentunya karena anggaran ini yang digunakan adalah anggaran APBD ataupun mungkin dari APBN yang dihimpun dari masyarakat, ini pertanggungjawabannya kan kepada masyarakat secara luas. Nah, harusnya beliau ini sebagai penyandang amanah wakil rakyat ini harus melakukan pengawasan yang intens dan ketat kepada pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan. Setelah membangun juga pemeliharaannya seperti apa. Jadi tidak serta-merta kemudian uang dieksekusi, dibangun, setelah dibangun kemudian ditinggal begitu saja. Mohon maaf, ini saya harus menyampaikan. Jadi ada kesan bahwa pembangunan ini kayak orang buang hajat ke toilet. Habis buang hajatnya ditinggal begitu saja. Nah, ini kan uang rakyat gitu loh Mas Teguh. Jadi hati-hati bagi penentu kebijakan, juga bagi OPD ya, yang selaku leading sektor yang melaksanakan amanah, yang mengeksekusi anggaran ini, sebelum mengajukan pembangunan tersebut, ini perencanaannya seperti apa, kemudian rencana ke depan
Jadi prinsip-prinsip dasar itu, kalau kita kupas ini mungkin 5 jam tidak akan selesai. Saya inginnya ada talkshow bareng-bareng, sehingga ini bisa kita kupas habis. Gitu. Talkshow bareng-bareng, ya siap. Jadi pesannya dari kami sebagai representasi masyarakat, mengharapkan satu, di dalam proses pembangunan ini harus ada perencanaan yang matang, berkelanjutan, ya, kemudian ada optimalisasi sumber daya, kemudian juga ada optimalisasi kemanfaatan. Jangan sampai ada uang yang musproh dibangun seperti kontainer, rumah kontainer itu 200 juta loh. 200 juta dibuat kayak gitu kan sayang. Kemudian di sisi lain masih banyak infrastruktur yang lebih penting manfaatnya, seperti jalan rusak di mana-mana. Ini lebih penting diutamakan. Nah, ngapain bangun kalau tidak mendatangkan manfaat terus kemudian dibiarkan begitu saja. Saya kira itu mungkin Mas Teguh ya yang bisa saya titipkan di acara ini. Mudah-mudahan kedepannya pengawasan dari DPR, dari bapak-bapak DPR kita, utamanya Komisi B, ayo jangan tidur saja gitu loh. Beliau ini digaji dari uang rakyat yang gajinya juga tidak sedikit. Jadi jangan tidur saja. Pemerintah itu diawasi, ya ditegur, bila perlu direkomendasikan. Kalau tidak, kami masyarakat nanti yang akan melaporkan. Itu mungkin Mas Teguh, terima kasih. Mungkin kami sudah dikasih kesempatan masuk dalam acara ini, harapannya seperti itu. Makasih. Saya kira itu Mas Teguh. Ya, makasih. Akhiri mungkin itu saja, nggih. Terima kasih banyak. Makasih Ali. Bagian. Ini pegiat lingkungan juga ya, ini Mas Arsad Subekti, dan tadi malah punya catatan banyak ini, mulai dari rumah kontainer, kemudian apa di Bantengan sama apa di Pak Ranupane sana, ini yang katanya unfaidah gitu ya. Bu Yuli menjawab ini gimana ini untuk yang dikatakan unfaidah ini? Terima kasih Mas Arsad Subekti. Ini justru saran perwakilan masyarakat ini yang memang jadi kontrol kami ya, pemerintah, dan harapannya ini juga kita bersama-sama lah, kita bisa membuat Lumajang ini di sisi pariwisata juga semakin baik. Terima kasih semua sarannya. Ya memang yang namanya pembangunan berkelanjutan, betul apa yang disampaikan oleh Mas Arsad. Ini juga saya tambahi bahwa pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kaidah-kaidah lingkungan. Bagaimana generasi yang akan datang ini masih bisa menikmati, artinya gitu kan ya. Dari sisi sumber daya alamnya ini bisa tetap terjaga. Artinya pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya melihat dari sisi ekonomi, tapi juga harus dilihat dari sisi ekologi. Itu ekologi juga, apa yang disampaikan Pak Arsad itu betul adanya. Jadi bagaimana semua infrastruktur atau pembangunan pariwisata ini memang bisa terintegrasi dan bisa terus terjadi peningkatan dan ada hasilnya. Tapi sedikit saya ingin sampaikan pada Pak Arsad, Mas Arsad dan semua pendengar terkait dengan pembangunan yang ada di Ranupane. Ini adalah karena Lumajang ini menjadi salah satu daerah KSPN, kawasan strategi pariwisata nasional, dan itu wilayah Bromo Tengger Semeru. Jadi itu adalah dana APBN, bukan dana APBD. Itu dana APBN yang pembangunan di sana tentu menjadi bagian dari program atau program nasional. Itu merupakan program nasional. Itu juga tidak hanya Lumajang, juga ada Probolinggo, kemudian Pasuruan. Ranupane itu APBN itu? APBN, itu APBN. Yang kemarin itu? Bukan APBD. Bukan APBD itu. Jadi semuanya APBN, dan itu memang istilahnya pusat itu yang memang memberikan untuk pembangunan di sana untuk kawasan strategi pariwisata nasional. Di mana BTS Bromo Tengger Semeru itu merupakan satu dari 6 destinasi prioritas nasional. Nah, kemudian kalau yang lain, kemudian terkait dengan fasilitas yang lain, mungkin perlu juga saya sampaikan. Tadi Mas Arsad juga menyampaikan, mungkin itu yang disampaikan tadi rumah kontainer kan di situ Sundari. Nah itu ya saat itu memang sudah ada penyerahan ke LMDH. LMDH. Memang sebelum saya di pariwisata waktu itu. Jadi saya di pariwisata, yang saya lakukan adalah bagaimana membangkitkan, menghidupkan kembali situ Sundari. Saya melihat masalahnya itu adalah masalah kelembagaan. Masalah kelembagaan. Jadi yang saya lakukan memang adalah dengan mengumpulkan semua
lembaga yang di sana, mulai dari pemerintah desa, kemudian ada LMDH, kemudian waktu itu juga BPD, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kami sudah melakukan FGD, diskusi lah ya, jagongan bareng ya, opo carane Siti Sundari hidup lagi. Nah, kami melihat di situ memang ada masalah yang memang harus menjadi solusi, bahwa pengelolaan saat itu ya mohon maaf tidak menyalahkan salah satu pihak, memang desa waktu itu kurang dilibatkan, sehingga ke depan pengelolaan Siti Sundari ini harus dengan desa, kelembagaan desa, BUMDes di dalamnya dan LMD dia harus sama-sama bisa mengelola itu. Sebenarnya bagus Siti Sundari, bahkan itu justru bisa menjadi rest area pada saat menuju ke etapa perjalanan menuju ke Ranupani, dan itu kan juga sempat ramai di sana. Dan tentu sebagai sebuah warna wisata, warna itu kan hutan wisata ya, tentu tidak terlalu banyak warung, tidak seperti pasar. Kemudian kondisinya yang salah konsep lagi adalah orang mau ke hutan itu kan menikmati keaslian alam, khasnya alam, bau pinus, udara yang sejuk, suara gesekan pohon, suara burung, bukan mendengar orang karaoke gitu kan, rame-rame karaoke, kemudian rame-rame, maksudnya apa yang mereka harapkan, orang-orang kota ini ingin melipir atau menepi ini kan butuh suasana yang berbeda dengan kota, terutama juga kulinernya. Kulinernya kalau yang disajikan adalah makanan khas di sana kan juga banyak, susu senduro, kemudian mungkin bisa ekspor, mungkin kacang atau mungkin makanan-makanan yang taruhlah makanan desa yang khas di Senduro, yang orang tidak bisa mencari ke yang lain kalau tidak ke Senduro. Iya, betul. Ini yang rupanya konsep-konsep ini yang kurang dipahami oleh para pengisi warung di sana. Sehingga orang begitu ke sana sekali tidak akan kembali lagi. Apalagi satu sana suaranya karaoke rame, sini karaoke lagi, sana orang kan akhirnya tidak menemukan suasana yang mereka inginkan. Nah, saya pernah melihat itu sama dengan kondisi di Siti Sundari itu di daerah lain. Saya sebut saja Jogja. Daerahnya, wisatanya, kondisinya lebih bagus kita. Tapi kenapa orang ramai di sana ya? Karena memang mereka mendapat sesuatu yang mereka harapkan. Ekspektasinya ya, ada yang berbeda. Jadi kalau orang kota mau ke desa, yang cari ya pangan golong-golongannya sing khasnya sana. Jangan sampai ke sana, maaf saya nyebut merek ya, instan, mie instan, kemudian minuman instan. Nah ini kan jadi orang jadinya ya akhirnya jadi wisata yang hanya dijual lokal saja. Orang luar daerah ya sekali saja sudah kak seperti ini, beda dengan yang daerah lain. Nah ini yang harus dipahami, dan itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman pengelola wisata. Perlu dicatat, kita ini ada 105 objek wisata. 105 yang objek data wisata. Kami, ini belum yang lain ini. 105 objek. Dan yang bisa kita akses kunjungannya masih 38. 38 aja yang kita akses. Maksudnya ada pengelolanya. Jadi kita tanya kunjungannya tahun bulan ini berapa? Bisa tahun ini gitu. bisa kita akses sehingga kita bisa tahu ya. Yang lainnya menjadi salah satu salah satu hal yang harus kami pantau adalah tingkat kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal, ya bagaimana SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berstandar. Ini menjadi tujuan menjadi pekerjaan kami gitu ya. Nah, industri pariwisata juga ini juga menjadi kami, dan tentu ini destinasi lagi-lagi soal objek ini juga harus kita perhatikan ya. Terima kasih Mas Arsad atas saran masukannya, kami perhatikan. Memang fasilitas yang dibangun ya memang harus terpelihara dengan baik. Terima kasih saran masukannya, kami perhatikan. Oke, makasih. Memang ini yang seperti di Ubud itu memang menjual keaslian kan gitu ya. Oke, saya ke sana itu lihat ya ini hanya ya suasana desa, suara serangga gitu aja yang dijual. Lumajang gitu. nggak kalah. Iya, Lumajang sebenarnya punya segalanya. Lumajang ini gunung punya, laut punya, kemudian sungai juga punya, sumber mata airnya juga banyak. Di situ ada destinasi wisata, maka di sekitarnya masyarakat itu akan mendapatkan tambahan juga, kan jelas begitu kan begitu. Dan mungkin sedikit saya tambahkan, betul katanya Pak Sintrisno. Belum ada investor pariwisata yang masuk. Belum ada investor. Jadi semuanya dikelola oleh masyarakat, BUMDes dan Pokdarwis. Jadi BUMDes dan Pokdarwis. Makanya kami terus melakukan pendampingan terkait dengan itu. Sekarang yang lagi ramai juga Poncosumo.
di Candipuro, Poncosumo. Oh, Poncosumonya. Poncosumo. Kalau Poncosumo di Malang. Di Malangnya. Kalau Poncosumo di Candipuro, ini hutan pinus. Ini juga kami sudah itu sudah mulai ramai itu. Ya, kami sudah lakukan dengan teman-teman. Beberapa titik-titik objek wisata ini ada 25 desa yang sudah kami ajak kami ajak pelatihan, rembukan, jagongan, itu 25 desa wisata, desa yang punya potensi besar. 5 diantaranya adalah Pronojiwo. 5 diantaranya Pronojiwo. Jadi di Pronojiwo itu ada 6 desa, 5-5-nya ini punya potensi. Oro-Orombo punya potensi, Pronojiwo punya potensi, punya Kapas Biru ya. Oro-Orombo ada Simbar Semeru. Ini semuanya wisata alam. Sidomulyo ada Gua Tetes dan Tumpak Sewu. Kemudian Sumber Urip. Sumber Urip ini sangat terkenal sekarang karena view gunungnya. Nah, jadi kalau ada dalan anyar, kalau kita waktu kecil gambar gunung sama ada sawah, ada jalan. Ya, kayak itu ya. Itu bukan angan-angan kita masa kecil, itu bisa kita lihat di Lumajang. Gitu itu viral. Ya. Di mana-mana viral. Jadi dalan anyar itu ada di Sumber Urip, termasuk Sarkawi, Kali Tayeng, Kali Kebo itu ada di sana, jalur lavatur. Nah, kemudian ada lagi satu ini pokoknya 5 desa. Taman Ayu juga sama. Taman Ayu yang punya Kapas Biru. Nah, ini yang wisata alam. Nah, tentu pendampingan kelembagaan yang kita lakukan. Jadi kelembagaan itu kami tidak sendiri. Jadi pariwisata itu tidak bisa sendiri, Mas Teguh. Pariwisata itu harus dikeroyok. Dikeroyokan bersama. Oke, benar. Pemberdayaan masyarakatnya saya dengan DPM, DPMD. Kemudian oleh-olehnya dengan Dinas Koperasi. Artinya untuk menjadi sebuah kota pariwisata memang semuanya harus bisa sama-sama. Tidak hanya pariwisata tapi seluruhnya. Baik, ini Jeng Trisno tadi diingatkan sama Mas Arsad itu jangan tidur aja, ini pengawasannya ini. Nah, ono kayak gitu itu pembangunan harus diawasi. Kemudian ini gimana ini? Monggo silakan. Jadi begini Mas, memang tugas dan fungsinya DPRD salah satunya adalah pengawasan. Tentunya kami juga harus ada masukan juga dari masyarakat. Dan masyarakat, betul. Termasuk tadi itu ya, kita terima kasih kepada Pak Arsad yang sudah memberikan informasi. Tentunya kita akan tidak lanjuti dengan dinas terkait. Nah, kan tentunya kita tidak serta-merta ya kita tahu keadaan di bawah, karena juga kita juga bukan hanya dari sisi pengawasan, kita juga ada di sisi anggaran ya, membuat perda, sehingga bukan sibuk sih. Banyak yang ditangani ya. Banyak yang kita tangani. Tentunya ya saya terima kasih sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Arsad dan kawan-kawan yang sudah memberikan informasi. Dan hari ini alhamdulillah kita sharing dan bisa langsung bertemu dengan kepala dinas. Tentunya akan kita tindak lanjuti nanti ke lapangan. Apa yang ada, apa yang menjadi keresahan atau temuan-temuan dari masyarakat itu. Baik, kita ngomong pariwisata ini nggak akan selesai kayaknya, dan harus ada, katanya Mas Arsad ini kita butuh diskusi yang kontinu kan begitu ya. Ya, maunya pemerintah adalah memberikan yang terbaik dengan masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat, dan juga ternyata di sini masyarakat itu kemudian komplain dan sebagainya karena tidak tahu. Ya, contohnya tadi Selo Kambang itu duitnya lo oleh kok ndak digarap misalnya gitu, ternyata duitnya itu ndak dikelola Selo Kambang tapi langsung masuk ke pemerintah, ke PAD, baru nanti setelah itu ada anggaran. Nah, kaitannya dengan kasus yang ada, kira-kira kalau misalnya Dewan ketika Selo Kambang atau pariwisata mengajukan anggaran perawatan, mengajukan sepanjang dengan fakta-fakta yang ada itu, kira-kira gimana Dewan? Apakah akan memberikan persetujuan atau gimana itu? Karena kami adalah kepanjangan dari representasi dari masyarakat, Mas. Tentu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang kebutuhan masyarakat ya. Ojo mana awan, bengi pun kita siap memperjuangkan seperti itu. Ojo khawatir. Kami dipilih oleh masyarakat, tentunya kami juga harus memperjuangkan masyarakat. Oke, baik.
saya mencatat ada beberapa hal tadi, perawatan, kemudian juga wisata itu yang tadi yang saya ingat tadi itu adalah perawatan, sangat penting sekali. Kemudian sosialisasi, jadi wisata harus punya anggaran perawatan, anggaran sosialisasi, karena supaya masyarakat di sekitar paham ini konsep wisata situ sendiri ki koyok ngene, jadi ojo ngene dan sebagainya, itu perlu disosialisasikan terus menerus, dan itu semua butuh anggaran begitu. Dan juga tadi disebutkan bahwa kita perlu ada diskusi secara kontinu apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, sehingga bisa tersinergi antara keinginan masyarakat dan juga apa yang menjadikan keputusan dari pemerintah. Baik, sebagai closing statement karena kita sudah cukup waktunya ini, monggo silakan dari Ibu Juli itu, silakan. Untuk closing statement, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, ya kita sama-sama bagaimana Lumajang ini menjadi kota yang memang di sisi pariwisata ini bisa menjadi sebuah sektor unggulan. Jadi membangun sebuah daerah menjadi daerah yang berdaya saing, tentu ini tidak hanya dari peran pemerintah saja, tapi pentahelik ya. Di situ ada masyarakat, ada akademisi, ada media, kemudian ada 7 lah ya, termasuk masyarakat sendiri yang memang harus sama-sama bisa menjadikan Lumajang ini kota yang berdaya saing. Mudah-mudahan dengan perhatian dan untuk yang dilakukan oleh Semeru ini menjadi asanah atau wawasan, sehingga kita juga bisa sama-sama menjaga fasilitas yang ada. Terima kasih, mungkin itu Mas Teguh ya. Closing statementnya, semangat terus untuk Lumajang. Semangat terus. Saya masih ya. Monggo. Saya berharap untuk Lumajang ya, dengan ketersediaannya sumber daya alam yang sudah luar biasa, tapi tanpa dibarengi dengan sumber daya manusianya, tidak mustahil Mas untuk Lumajang itu maju. Jadi harapan saya, karena saya di politik ya, kepada pemimpin masa depan nanti, ojo kerasan-kerasan ning Lumajang, cari investor sebanyak-banyaknya untuk ditarik di Lumajang, supaya wisatawan dari mancanegara maupun dari ini bisa masuk ke Lumajang. Itu saja Mas. Terima kasih, dan saatnya Lumajang harus mendatangkan investor supaya lebih maju lagi. Baik, demikian perbincangan kita dengan 2 narasumber kita tentang konsep pembangunan wisata dan konsistensi perawatannya di Kabupaten Lumajang, dengan narasumber kita Bapak Zin Trisno dari Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang dan Ibu Juli Harismawati SP. Saya Teguh Ekaja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.